Pemirsa, kita akan membahas lebih mendalam terkait eksekusi Hotel Sultan yang berlangsung hari ini, di mana polemik ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait aspek kepastian kebijakan. Kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik, Riko Noviantoro. Selamat siang, Pak Riko. Baik, Pak Riko. Bisa dengar ya? Oke, Pak, kami sudah bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Langsung saja, Pak Riko, bagaimana menurut Anda terkait dengan eksekusi Hotel Sultan dalam perspektif kebijakan publik ini, Pak? Ya, yang pertama tentu saya ingin menegaskan bahwa negara punya aset banyak dan berlimpah yang selama ini juga kita tidak bisa tutup mata. Banyak aset-aset yang kemudian diduduki secara serampangan oleh berbagai pihak. Dan tentu saja ini menjadi momentum untuk mengembalikan aset negara yang selama ini masih banyak atau masih berada di pihak-pihap lain. Harapannya dengan upaya-upaya ini maka segala aset yang sejatinya negara dan bisa dikelola secara baik untuk kepentingan rakyat itu bisa dimaksimalkan. Dengan demikian saya harap pemerintah tidak hanya fokus pada soal Hotel Sultan, tapi juga ada aset-aset lain yang kemudian ayolah diburu, dilakukan penertiban dan dikelola secara baik buat kepentingan kita bersama. Yang kedua, sesuai dengan sejauh saya tahu bahwa ini sudah menjadi keputusan dari pengadilan negeri, artinya proses ini sudah cukup lengkap. Dengan demikian saya yakin juga kedua pihak sudah menghormati proses keputusan tersebut. Dan dengan demikian kiranya proses eksekusi ini bisa berjalan sebagaimana harapan kita bersama. Bahwa memang ada riak-riak atau gelombang penolakan, saya pikir itu sebagai suatu realitas putusan peradilan. Di dalam mekanisme putusan hukum apapun selalu ada perlawanan terhadap putusan tersebut. Dan kiranya aparat bisa melakukan dialog yang cukup progresif, dialog yang cukup sehat dengan pihak-pihak terkait. Agar semua pihak yang ada hari ini dalam memahami konsep eksekusi bisa menghormati proses hukum, dan ketika ada hal yang perlu diselesaikan secara dialog maka bisa dilakukan dengan mekanisme dialog, tidak perlu melakukan pendekatan secara anarkis. Saya pikir itu bagian Pak. Baik, Pak Riko, tadi Anda sudah sebutkan memang ada riak-riak yang terjadi menyikapi eskalasi yang kemungkinan berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Langkah mitigasi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk setidaknya meredam konflik yang mungkin terjadi ke depan, Pak? Saya rasa ini yang satu kelemahan kita di dalam praktek pemerintah adalah bagaimana melakukan dialog yang intensif kepada pihak-pihak terkait. Hampir pada semua pola-pola kebijakan kita itu kurang melakukan dialog yang intensif hingga berdampak pada berbagai hal yang sesungguhnya masih bisa dikendalikan. Saya tidak menganggap ketika dialog sudah dibangun kemudian tidak ada riak. Tentu tetap ada suatu proses, ada penolakan. Namun volumenya akan menjadi lebih kecil dibandingkan tanpa ada upaya komunikasi yang cukup baik. Dengan kata lain, dalam konteks kebijakan publik, komunikasi kebijakan itu adalah ruang di mana semua proses itu bisa dilakukan, ditemukan dengan mekanisme yang cukup sehat. Tidak perlu dengan melakukan anarkis. Maka kalau melihat prediksi ke depannya, saya berharap pemerintah secara aktif terus melakukan dialog dengan pihak-pihak tersebut. Dan saya pikir juga PT Indotol ini bisa juga memahami putusan peradilan ini dan memahami apa yang menjadi problema mereka. Tanpa dialog yang sehat, maka potensi terjadinya konflik atau kekerasan itu sudah pasti akan terjadi. Untuk mencegah itu maka cara paling baik adalah pemerintah hadir dekat kepada mereka dan kemudian melakukan dialog secara berkelanjutan. Nah, ini cara yang paling saya pikir perlu dilakukan pemerintah. Dan saya juga melihat memang pola pemerintahan beberapa hari ini atau beberapa kali periode ini memperlihatkan kurangnya melakukan dialog-dialog tersebut. Jika dialog itu cukup terbangun secara baik, konstruksi dialog yang cukup baik, saya kira bisa menghindari berbagai potensi-potensi yang negatif. Demikian, Mbak. Oke, berarti dialog dan juga pendekatan humanis dari pemerintah dengan pihak swasta ini yang paling penting untuk dilakukan untuk bisa kemudian meredam potensi konflik yang bisa saja terjadi seperti itu. Pak Riko, yang menarik juga adalah tadi dalam
konferensi pers yang disampaikan oleh Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto ini mengatakan bahwa aset negara ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Sesuai juga dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin kembali mengambil aset negara yang sebelumnya ini dikuasai oleh pihak swasta, namun dampaknya atau keuntungannya ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, menurut Anda dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda melihat pengambilan kembali aset negara ini kemudian bisa mendukung tujuan tersebut, khususnya dalam mensejahterakan masyarakat? Pak Riko. Baik, memang secara esensi konstitusi mengamanatkan bahwa semua kekayaan negara ini adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu juga tertuang dalam pembukaan konstitusi kita. Dan negara, pemerintah pada hari ini menjadi instrumen paling dominan untuk menggerakkan itu. Namun yang jadi perkara besar adalah bagaimana ketika sudah berhasil diamankan itu kemudian mampu dikelola secara baik. Nah, untuk mengelola secara baik itu diperlukan sebuah kepercayaan dari publik kepada pemerintah, khususnya pada badan-badan atau lembaga-lembaga yang dipercaya untuk melakukan itu. Selama ini yang kita lihat adalah tingkat kepercayaan masyarakat sedang turun pada pemerintah, hingga bentuk-bentuk kebijakan apapun yang sesungguhnya baik selalu dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif oleh publik. Karena pada isu Hotel Sultan ini, kiranya ketika sudah berhasil dikelola atau secara penuh dikuasai oleh pemerintah, maka kiranya bagaimana pemerintah bisa meyakinkan bahwa tata kelola tersebut sungguh dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang atau kelompok politik tertentu. Inilah saya rasa menjadi kebijakan yang juga bisa meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah selalu bekerja dan membuka ruang di mana kepentingan masyarakat itu menjadi dahulukan, bukan pada kepentingan kelompoknya. Nah, ini jadi tantangan Wamensesnek untuk memastikan itu. Bagaimana tata kelola seperti ini setelah berhasil dikelola, berhasil dilengkapi oleh kekuasaan negara, maka tata kelola itu dijaminkan atau dipastikan tidak bernuansa kepentingan tertentu. Itu Mbak. Artinya tata kelola aset negara yang sebelumnya dikelola oleh pihak swasta lalu kemudian diambil alih oleh pihak negara ini harus dikelola secara transparan, begitu ya Pak? Betul, kalau memang gitu. Dan salah satu konsep pemerintah yang sehat adalah transparansi, satu di antaranya. Di antaranya partisipasi, akuntabilitas, dan seterusnya. Kalau kita membaca Undang-Undang 14 tentang administrasi pemerintah, tidak jelas asas pemerintahan yang baik. Kalau kita mau merujuk ke sana ya, itu sudah detail dilakukan itu. Dan dengan melakukan hal itu, maka percayalah masyarakat secara akan naik tingkat trust-nya kepada pemerintah. Dan trust pada pemerintah adalah sosial kapital, di mana pemerintah bisa menjaga tiga fungsi pemerintahnya secara baik. Itu jelas yang kata lain, tujuan kita bernegara, tujuan kita memulai pemerintahan bisa menjawab sebuah kebutuhan. Baik, kita harapkan kemudian sejumlah aset yang sudah kembali di tangan negara ini bisa dikelola secara baik dan juga secara transparan agar masyarakat bisa percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Baca pasal saya berharap juga ini bisa melihat tenaga kerja. Karena pasti kita jumlah tenaga kerja yang berlimpah. Kiranya bisa jawab. Berikan. Baik, terima kasih Pak Rio Noviantoro, pengamat kebijakan publik atas waktunya sudah berbagi pandangan bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV.